walakinnal 'aid liman ta'atuhu tazid. Aidul Fitri, Lebaran itu bukan milik orang yang bajunya baru, tapi milik orang yang hatinya lebah, hatinya memaafkan, hatinya mengambil sedikit pengampunan dari Allah untuk mengampunkan dosa-dosa orang lain, mengampunkan kesalahan-kesalahan orang lain. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Dia tidak berhenti mendirikan salat setelah Ramadan pergi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dia yang memberikan infak, yang menyalurkan hartanya dari apa yang Allah berikan kepadanya. Ayyaman ma'dudah. Allah sudah mengatakan dari awal bahwa Ramadan itu adalah hari-hari yang singkat. Ayyam, padahal Ramadan itu 1 bulan, tapi Allah tidak menggambarkan syahrul. Allah mengatakan ayyam, beberapa hari saja. Ramadan itu berlalu, Ramadan itu singkat. Maka bi'sal qaumul ladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk orang adalah kita atau mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa konsisten pasca Ramadan? Bagaimana agar ibadah kita tidak pergi saat Ramadan berlalu pergi? Lillahi ta'ala. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahran mubarakan wa farada 'alaina as-siyama li ajli at-taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله أهل التقى والوفاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز من اتقى. قد قال الله تعالى بكتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan atau tanpa kita sadari, sebentar lagi bulan mulia ini akan pergi. Dengan atau tanpa kita rasakan, kita sehari lagi akan berpisah dengan Ramadan. Orang Arab menyebut kerinduan itu dengan 2 bahasa, syauqun wa ishtiyaq. Syauqun adalah kerinduan yang kemudian berlalu karena pertemuan. Ada orang-orang yang rindu dengan bulan Ramadan, begitu ia berjumpa dengan Ramadan, kerinduan itu pergi. Ada level yang lebih tinggi, yaitu ishtiyaq, kerinduan yang kian bertambah meskipun sudah bertemu dengan Ramadan. Maka yang kita harapkan adalah kerinduan yang kedua, kerinduan yang kian bertambah saat bertemu bahkan setelah berpisah dengan Ramadan. InsyaAllah Ramadan kali ini akan menjadikan Ramadan yang meningkatkan takwa kita, sebagaimana esensi atau tujuan dari puasa itu sendiri. Sampai kapan ibadah itu selesai? Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bukan sampai Ramadan pergi, bukan sampai hilal itu datang, bukan sampai Syawal itu tiba, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang itu keyakinan. Dan tidak ada sesuatu yang lebih yakin daripada kematian. Ibadah akan berakhir dengan garis akhir, yaitu kematian. Maka selama kita hidup sebagaimana wasiat Allah kepada Nabi Isa, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diperintahkan untuk salat, aku diperintahkan untuk zakat, aku diperintahkan untuk beribadah ma dumtu hayya, selama aku hidup, selama jiwaku masih mengandung nyawa, maka kita selama itulah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan memang akan berhenti, tapi pembuktiannya justru baru dimulai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Maka Allah memerintahkan puasa tanpa tujuan. Apakah
Maka Allah memerintahkan puasa begitu saja. La'allakum tattaqun, kata Allah. Maka takwa itu baru dimulai nanti setelah Idul Fitri. Bagaimana nilai ketakwaan kita? Bagaimana puncak rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hudallil muttaqin di awal Al-Baqarah, bagaimana sifat orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia yang bertambah imannya kepada yang gaib. Dia bertambah imannya kepada Allah. Dia bertambah imannya kepada malaikat. Dia bertambah imannya kepada Al-Quran. Makanya dikatakan laisa al-'id liman labisul jadid walakin al-'id liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri, lebaran itu bukan milik orang yang bajunya baru, tapi milik orang yang hatinya lebah, hatinya memaafkan, hatinya mengambil sedikit pengampunan dari Allah untuk mengampunkan dosa-dosa orang lain, mengampunkan kesalahan-kesalahan orang lain. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Dia tidak berhenti mendirikan salat setelah Ramadan pergi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dia yang memberikan infak, yang menyalurkan hartanya dari apa yang Allah berikan kepadanya. Ayyaman ma'dudah. Allah sudah mengatakan dari awal bahwa Ramadan itu adalah hari-hari yang singkat. Ayyam, padahal Ramadan itu 1 bulan, tapi Allah tidak menggambarkan syahrul. Allah mengatakan ayyam, beberapa hari saja. Ramadan itu berlalu, Ramadan itu singkat. Maka bi'sal qaumul ladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk orang adalah kita atau mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa konsisten pasca Ramadan? Bagaimana agar ibadah kita tidak pergi saat Ramadan berlalu pergi? Lillahi ta'ala. Benar. Lillahi ta'ala, ketika kita mengerjakan sesuatu karena Allah, maka tidak akan berhenti di tengah-tengah. Lillahi ta'ala, kenapa sampai hari ini kita masih sholat? Lillahi ta'ala, ada di sunnah kita. Kenapa sampai hari ini kita masih bisa beribadah? Lillahi ta'ala itu ada. Maka seberapa kuat lillahi ta'ala itu ada di hati kita, seberapa lengket itulah ibadah itu dengan kita. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Para ulama mengatakan bahwa ada yang lebih penting dari ibadah itu sendiri. Kunu 'alal qabul ahras minal 'amal. Jadikanlah kalian lebih berhati-hati terhadap terkabulnya satu amalan daripada amalan itu sendiri. Karena dikatakan al-jazaa'u 'alal hasanah al-hasanatu ba'daha. Bagaimana cara mengetahui bahwa amalan kita diterima? Bagaimana mengetahui bahwa amalan kita mendapatkan balasan? Bagaimana dampak ibadah itu kepada kita? Bagaimana dampak kebaikan itu kepada kita? Bagaimana dampak taat itu kepada kita? Taat itu bukan hanya bersifat vertikal horizontal. Taat tidak hanya hablum min Allah, tapi juga hablum minan nas. Bagaimana puasa tidak hanya mengajarkan kita ibadah kepada Allah, tapi juga merasakan kelaparan orang-orang sekitar. Itulah nilai-nilai ketakwaan yang disimpan oleh Ramadan, yang diberikan oleh puasa. Maka simpel saja untuk mengetahui apakah puasa kita selama ini diterima oleh Allah. Tanda-tandanya adalah, kata ulama, alamatul qabul, bagaimana dampak itu di hati kita. Bagaimana kita setelah Ramadan? Maka setelah bulan Ramadan pergi, Allah tidak ingin kebaikan itu berlalu. Lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan wa atba'ahu bi sittin min Syawal, faka'annahu shama ad-dahr." Kenapa setelah Ramadan berlalu kita masih diperintahkan puasa di bulan Syawal? Karena Allah tidak ingin manusia ini lalai dari kebaikan. Silakan sebentar berselebrasi, bersenang-senang, berbahagia, bertemu dengan Idul Fitri, tapi lanjutkan kembali ibadah puasa yang baru saja kita tinggalkan. Maka semoga Allah jadikan Ramadan ini titik balik untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya ayyuhal ghafilu an maula, wahai jiwa-jiwa yang selama ini jauh dari Allah, undur bi ayyi amalin talqa, lihatlah dengan amalan apa kita akan berjumpa kepada Allah. Ama alimtal maut musri'an, tidakkah kalian tahu bahwa mati itu sangat cepat datangnya? Wa laysa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada apa yang akan kita bawa kecuali apa yang kita amalkan. Wa laysa lil insani min ba'dil ajal, tidak ada apa-apa yang kita miliki setelah kematian illa alladhi qadamahu minal amal, kecuali apa-apa yang kita lakukan daripada amalan. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan
oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والفحشاء والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.